Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam materi kesehatan, melanjutkan materi yang telah lalu tentang menghadapi ataupun mengatasi keracunan. Maka lebih spesifik pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tips atau cara bagaimana mengatasi keracunan dari makanan botol atau makanan kaleng. Seringkali diri kita atau keluarga kita ingin lebih praktis, membeli makanan kaleng di warung, di toko, di supermarket, atau dimanapun kita membutuhkan makanan kaleng. Apakah itu sarden, apakah itu susu yang sekarang juga ada dalam bentuk kaleng yang siap diminum, kopi dan sebagainya. Termasuk bahkan jamur pun sekarang sudah ada yang dalam bentuk kaleng yang diawetkan. Nah, di dalam makanan kaleng tersebut ada satu risiko yang bisa terjadi pada diri kita ketika kita makan dari makanan tersebut. Risikonya apa? Salah satu di antaranya adalah bahwasannya di dalam makanan kaleng ada bakteri yang bernama Clostridium botulinum. Ini adalah bakteri anaerob, bakteri yang tahan terhadap oksigen. Artinya dia tanpa oksigen pun dia bisa hidup. Ketika di dalam kaleng, bakteri-bakteri ini akan mengeluarkan racun-racun. Nah, ketika seseorang minum atau makan dari makanan yang ada bakteri tersebut, maka salah satu risikonya adalah dia mengalami keracunan. Dan keracunan yang diakibatkan oleh Clostridium botulinum adalah menyerang saraf. Saraf, apakah itu saraf jantung, saraf pernapasan, ya, atau saraf-saraf persendian, yang semuanya itu termasuk juga saraf pencernaan, ya, yang semuanya itu berefek pada daerah yang diserang. Ketika misalnya seseorang makan yang mengandung Clostridium botulinum tersebut, kemudian dia keracunan. Kemudian yang terserang paling utama adalah misalnya saluran pencernaan, dia akan mengalami mual, muntah, bahkan sakit perut. Ketika mengalami yang diserang adalah saraf-saraf persendian, maka yang terjadi adalah nyeri pada persendian, nyeri pada kaki, nyeri pada lutut, nyeri pada pergelangan tangan, dan sebagainya. Atau ketika menyeluruh, seluruh daerah pada tubuhnya mengalami gangguan atau serangan dari racun Clostridium botulinum tersebut, maka efeknya juga lebih parah lagi. Bahkan yang paling buruk, seseorang bisa mengalami kematian. Dan di antara tanda yang mudah kita temukan, yang mudah ditemukan ketika seseorang mengalami keracunan dari bakteri Clostridium botulinum tersebut adalah penglihatannya kabur. Ini adalah cara atau metode yang mudah kita lakukan, kita lacak untuk mengetahui bahwa seseorang mengalami keracunan Clostridium botulinum tersebut. Jadi mata berkunang-kunang, bahkan mungkin penglihatannya bisa ganda, ya. Kemudian kalau daerah perut misalnya dia mual, muntah seperti yang disebutkan tadi, atau sampai dia tidak sadarkan diri, penurunan kesadaran. Kalau tidak segera ditolong, maka efeknya juga bisa fatal. Tidak makan, kemudian daerah-daerah vital, ya, organ-organ vital keracunan, ya, saraf-sarafnya tidak berfungsi dengan baik, maka ini efeknya bisa fatal. Oleh karena itu, maka kita perlu berhati-hati ketika kita makan makanan kaleng. Hendaknya kita memperhatikan makanan kita. Misalnya kita makan sarden, maka pada kesempatan ini tipsnya, ya, secara singkat akan saya sampaikan tips bagaimana mengatasi atau mencegah keracunan dari Clostridium botulinum tersebut, ya, yaitu yang pertama, kalau kita makan makanan yang
diawetkan, misalnya sarden, maka hendaknya kita buka, kita panaskan. Kita panaskan, kita buka dulu ya, jangan sampai masih tertutup, kita panaskan nanti meledak. Ya, kita panaskan bisa dengan direbus dalam arti merebus air, kemudian botol tersebut kemudian dalam kondisi terbuka, ya, kaleng tersebut dalam kondisi terbuka, kemudian dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Atau langsung botol tersebut dipanaskan di atas kompor, bisa itu. Beberapa kali saya praktekkan seperti itu, bisa. Sampai benar-benar mendidih, ya, sehingga semua bakteri, kuman yang ada di situ, misalnya ada, itu bisa mati. Kemudian yang kedua, jangan makan makanan kaleng yang ketika kita buka ternyata sudah baunya tidak wajar, bau basi, bau asam. Seharusnya tidak asam, tidak kecut, tapi kok baunya kecut, maka hati-hati, ya. Walaupun mungkin di situ tak kadaluarsanya mungkin masih 1 bulan gitu, masih 2 bulan. Tapi hati-hati ketika sudah ada aroma atau rasa yang berbeda, ya. Kemudian jangan makan makanan kaleng yang kaleng tersebut sudah bocor, yang sudah peok, sudah rusak kemasannya. Ini juga berisiko. Apalagi yang terakhir, jangan makan makanan dari dalam kaleng yang kaleng tersebut sudah kadaluarsa, ya. Yang sudah kadaluarsa, yang sudah melewati batas boleh dikonsumsi, ya. Nah, teman-teman sekalian, memang ketika seorang makan makanan dari makanan kaleng tersebut tidak langsung dia kejang-kejang, langsung tidak bisa melihat, enggak. Reaksinya cukup, ya, ada beberapa waktu, ya, bisa antara 18 sampai dengan 36 jam kadang baru bereaksi, ya. Dan ini biasa terjadi pada orang-orang yang seneng atau sering mengkonsumsi makanan-makanan kaleng, kemudian dia lupa memperhatikan apa yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar kita berhati-hati terhadap makan makanan yang berada di dalam kaleng. Demikianlah teman-teman sekalian, kalau terjadi seperti itu maka tidak ada jalan yang terbaik kecuali harus langsung dilarikan ke rumah sakit. Anda bawa ke rumah sakit ketika sudah makan makanan kaleng kok mengalami gejala-gejala keracunan seperti yang disebutkan tadi, maka langsung dibawa ke rumah sakit sehingga mendapatkan pertolongan yang tercepat, baik dengan dinetralisir racunnya dengan obat-obatan, kemudian kalau ada infeksi sampai mungkin demam, ya nanti akan diobati anti demam, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan pada orang tersebut, ya. Terima kasih cendrawasih burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم